Oke, pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya sebuah agama dari tengah padang pasir di Arab tiba-tiba bisa jadi keyakinan utama bagi jutaan orang di ribuan pulau tropis Nusantara? Nah, ini bukan sekedar pelajaran sejarah biasa loh. Anggap aja ini sebuah investigasi bareng, kita mau bedah salah satu transformasi budaya paling damai dan paling menarik di dunia. Pertanyaan kuncinya ya ini, kita nggak lagi ngomongin satu wilayah kecil, tapi ribuan pulau yang membentang luas banget. Dan yang paling bikin takjub, prosesnya itu sebagian besar terjadi secara damai, tanpa penaklukan besar-besaran. Kok bisa? Nah, ini dia misteri yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu betapa uniknya proses ini. Kalau kita lihat sejarah Islam di banyak tempat lain di dunia, seringkali kan ada jejak-jejak konflik. Tapi di Nusantara, ceritanya beda banget. Para sejarawan bahkan punya istilah khusus buat ini, penetration Pacific, artinya penetrasi damai. Jadi, ini bukan soal invasi militer atau penaklukan pakai pedang, sama sekali bukan. Ini lebih kayak perembesan yang pelan-pelan, di mana Islam itu ngobrol sama budaya lokal, berbaur dengan kepercayaan Hindu, Buddha, bahkan animisme yang udah ada duluan. Ini benar-benar fenomena yang langka banget loh di panggung sejarah dunia. Yuk, kita masuk ke petunjuk pertama dalam investigasi kita. Kapan sih semua ini dimulai? Nah, di sini aja udah jadi perdebatan seru di kalangan para ahli sejarah. Jadi, poin pentingnya adalah nggak ada satu tanggal pasti yang disepakati semua orang. Para sejarawan itu punya bukti-bukti yang nunjukin ke abad yang beda-beda. Jadinya ya kayak nyusun puzzle waktu yang seru banget. Coba kita lihat buktinya satu-satu. Ada yang bilang Islam udah ada dari abad ke-7. Dasarnya, catatan dari Tiongkok yang nyebutin ada komunitas pedagang Arab disebut Taishih di Sumatera. Terus kita lompat jauh ke abad ke-11, ada bukti fisik pertama di Jawa, Nisan Fatimah binti Maimun. Tapi titik baliknya mungkin ada di akhir abad ke-13, dengan Nisan Sultan Malik al-Saleh. Kenapa? Karena ini tanda pergeseran, dari yang tadinya cuma komunitas, jadi sebuah kekuatan politik berdaulat. Oke, soal waktu udah. Pertanyaan berikutnya, siapa? Siapa sih orang-orang yang membawa ajaran ini menyeberangi samudra luas? Ternyata jawabannya juga nggak sesederhana itu loh. Ada 4 teori besar yang masing-masing punya pendukung dan bukti yang kuat. Ini nunjukin betapa rumit dan kayanya jalinan sejarah kita. Yuk, kita bedah singkat ya. Teori Gujarat buktinya dari kemiripan gaya batu nisan. Terus, teori Arab ini kuat karena kesamaan mazhab Syafi'i yang dominan di sini dan di Mekah. Ada juga teori Persia, buktinya dari tradisi budaya kayak tabuik dan banyak kata serapan. Dan jangan lupain teori Tiongkok, ini kelihatan dari silsilah beberapa raja Jawa dan arsitektur masjid-masjid kuno. Jadi, kebayangkan, Islamisasi ini bukan hasil satu gelombang tunggal, tapi lebih kayak pertemuan banyak arus dari berbagai penjuru dunia. Kita udah bahas kapan dan siapa. Nah, sekarang kita sampai ke jantung investigasi kita. Bagaimana? Gimana caranya proses damai ini bisa seefektif dan semeluas itu? Disinilah kita bakal nemuin kunci dari teka-teki ini. Rahasia suksesnya ternyata nggak terletak pada satu strategi aja. Jawabannya ada pada 6 jalur, ya, 6 saluran yang saling nyambung, bekerja bareng-bareng selama berabad-abad, seolah-olah menenun Islam ke dalam setiap helai kain masyarakat Nusantara. Dan ini dia ke-6 saluran itu. Perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Coba deh perhatikan, ini bukan sekedar penyebaran agama biasa. Ini tuh strategi integrasi sosial, politik, dan budaya yang cerdas banget. Yang bikin Islam terasa milik sendiri, bukan sesuatu yang asing. Mari kita mulai dari 2 yang pertama. Semuanya itu berawal dari perdagangan. Para pedagang muslim ini kan nggak cuma bawa barang dagangan, tapi juga ide dan keyakinan. Mereka bikin pemukiman di pelabuhan-pelabuhan penting. Nah, karena mereka mapan dan dihormati, mereka kemudian menikah dengan putri-putri bangsawan lokal. Dari sinilah Islam mulai masuk ke lingkaran elit dan penguasa. Selanjutnya, spiritualitas dan ilmu pengetahuan. Para sufi datang membawa tasawuf, sebuah pendekatan Islam yang lebih menekankan dimensi batin dan spiritual. Wah, ini nyambung banget sama tradisi mistis lokal yang udah ada, jadi Islam terasa lebih akrab dan gampang diterima. Di sisi lain, ada sistem pendidikan lewat pondok pesantren. Ini yang memastikan ajaran Islam nggak cuma diterima, tapi juga dipelajari, dijaga, dan disebarkan secara sistematis dari generasi ke generasi. Nah, dan ini bagian yang nunjukin kearifan lokalnya yang luar biasa. Para wali songo di Jawa, misalnya, mereka nggak menghapus budaya yang ada, tapi malah memanfaatkannya. Mereka menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam cerita wayang dan alunan gamelan. Keren banget kan?
Terakhir, jalur politik. Ini simpel tapi efektif. Kalau seorang raja yang sangat dihormati pindah keyakinan ke Islam, itu jadi sinyal kuat buat rakyatnya untuk ikut. Kepatuhan rakyat ke pemimpinnya jadi pendorong penyebaran massal. Keenam saluran tadi tuh nggak cuma menyebarkan agama, tapi secara mendasar mengubah wajah masyarakat dan budaya di Nusantara. Yuk kita lihat dampaknya yang masih terasa sampai sekarang. Perubahan paling fundamental itu ada di struktur sosial. Islam datang membawa konsep yang waktu itu radikal banget, egalitarianisme, bahwa semua manusia itu setara di hadapan Tuhan. Ide ini kan langsung menabrak sistem kasta yang kaku dari era sebelumnya. Coba bayangin, buat rakyat jelata, ini bukan sekedar ajaran baru. Ini adalah sebuah revolusi sosial yang membebaskan. Jejak perpaduan damai ini bahkan terukir abadi di batu. Lihat aja arsitekturnya. Menara Masjid Kudus itu jelas banget bentuknya kayak candi. Atau atap tumpang tiga Masjid Agung Demak yang mengingatkan kita pada konsep Gunung Suci Meru. Ini bukti nyata, ini bukan soal menghapus budaya lama, tapi sebuah dialog yang harmonis antara yang lama dan yang baru. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini? Sejarah Islamisasi di Indonesia itu bukti nyata bahwa sebuah ide besar bisa menyebar luas bukan lewat ujung pedang, tapi lewat perdagangan, perkawinan, seni, dan kebijaksanaan untuk beradaptasi. Pertanyaannya sekarang, pelajaran tentang perpaduan damai dan adaptasi budaya ini, apakah masih relevan buat dunia kita yang serba terhubung, tapi juga sering terpecah belah saat ini? Coba deh kita renungkan.